Selamat berjumpa rekan-rekan sekalian di channel ini. Channel ini akan membahas, akan berbagi mengenai keutuhan pribadi Yesus Kristus yang sesungguhnya tinggal di dalam setiap kita orang percaya. Nah, bahasan yang pertama dari channel ini, video ini adalah mengenai impartasi kuasa Allah. Apakah impartasi kuasa Allah adalah alkitabiah yang sering terjadi sekarang ini, praktek-praktek impartasi kuasa Allah itu alkitabiah atau tidak? Saya atau video ini tidak akan menjawabnya secara gamblang, secara eksplisit atau jelas, tetapi akan berbagi mengenai Kristus lewat apa yang akan kita bahas ini. Dan akan mengungkapkan dan memberikan kita wawasan, memberikan kita keluasan untuk menelaah dalam Roh Kudus seperti apa itu sebenarnya yang Tuhan tunjukkan mengenai seputar dengan impartasi kuasa Allah. Mari kita buka satu ayat Alkitab. Di samping ayat-ayat yang bercerita tentang kuasa Allah, tidak hanya satu, ada sekian ratus ayat, tapi kita hanya akan membuka satu ayat saja untuk bahasan ini. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di situ tertulis, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, saksi Kristus ya, di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ada juga ayat lain. Sebentar saya carikan, saudara. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa. Sejak kita menerima Yesus, diberinya kuasa. Kuasa yang utuh, saudara. Bukan hanya kuasa yang sifatnya datang dan pergi. Kuasa yang utuh. Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Pertanyaannya, apakah saudara percaya kepada Yesus? Semenjak saudara mengenal kekristenan saudara, pahamilah dan sadarilah bahwa kuasa Allah itu sudah ada di dalam saudara. Dan seperti yang Paulus katakan, tetapi harta rohani ini kami simpan dalam bejana tanah liat. Tetapi harta dari Allah, kuasa dari Allah, Roh Kudus, Roh Kristus dari Allah, itu tinggal di dalam kita, bejana tanah liat itu. Yaitu tubuh kita yang diandaikan Paulus sebagai tanah liat. Tubuh badani kita. Nah, ini yang dikelola oleh orang percaya. Dikelola bukan berarti seperti inilah, seperti film-film dunia persilatan dan film-film yang umum orang lihat, mengelola, dia mempelajari tenaga dalam. Jadi ini yang menjadi kerancuan atau menjadi nah, jadi inilah kekeliruan orang-orang Kristen pada zaman sekarang, sepertinya mengkoler atau menganggap sebagaimana impartasi kuasa atau sebagaimana kinerja kuasa di dalam dunia atau di dalam dunia
kegelapan, seperti itu pula pekerjaan kuasa di dalam dunia rohani, di dalam dunia Kristen, di dalam dunia kerajaan Allah. Dikiranya kalau di dunia persilatan atau di dunia dongeng-dongeng fiksi, di mana impartasi kuasa itu seseorang si A yang lebih 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 kuat atau lebih berkuasa itu bisa mengimpartasikan atau mengalirkan kuasa dari tubuhnya kepada si B yang dia kehendaki untuk menerima kuasa dengan cara menjama atau menopangkan tangannya. Ya, saudara pasti pernah lah nonton film-film seperti itu. Nah, dikiranya impartasi kuasa Kristen, impartasi kuasa kinerjanya dalam Yesus itu sama dengan kinerjanya dalam seperti yang dunia punya. Nah, kita lihat ayat lagi. Ada satu ayat yaitu Lukas 8 ayat 46. Dia berkata begini. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjama aku, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Nah, rekan-rekan sekalian, inilah salah satu ayat di mana orang sering berpikir, orang Kristen seringkali berpikir bahwa kuasa itu yang bekerja di dalam Allah sama halnya sistem pekerjaannya seperti di kuasa dunia. Seperti ada satu aliran kuasa yang bisa dialirkan pada orang lain dengan memakai berbagai macam teknik. Hingga akhirnya banyak orang Kristen salah kaprah dengan munculnya istilah-istilah mengalirkan kuasa, mengimpartasikan kuasa, dipanggil orang, dijama, rebah untuk menerima kepenuhan kuasa Roh Kudus. Oh, kalau ada hamba Tuhan katanya punya kuasa mujizat, dengan harapan dia bisa menopangkan tangan agar mengalirkan kuasa mujizatnya kepada pelayan di bawahnya atau pelayan yang lain, sehingga pelayan yang lain harapannya bisa melakukan mujizat yang sama, menerima kuasa yang sama. Begitu juga dia mungkin yang punya karunia bahasa roh, dengan cara menopang tangan, berharap ada aliran-aliran bahasa roh dari tubuhnya bisa mengalir ke yang belum bisa berbahasa roh. Mungkin ada punya karunia marifat, hikmat lainnya. Dia berharap jika datang ke depan orang yang ingin dia impartasikan kuasa, dia tumpang tangan, berharap ada aliran kuasa itu mengalir. Nah, dan ini menjadi sangat umum ya di kalangan orang Kristen. Jadi sudah terjadi kelas, perbedaan kelas. Ada orang Kristen yang punya banyak kuasa katanya, ada orang Kristen yang punya sedikit kuasa atau tidak. Sehingga terjadi perbedaan kelas ya. Ada yang katanya punya banyak pengalaman rohani dan ada yang tidak. Sebenarnya saudara, tidak ada perbedaan kelas. Kita semua sama dalam Yesus. Kau menerima Yesus, dia menerima Yesus, saya menerima Yesus, percaya kepada Yesus, menerima kuasa yang utuh di dalam saya, di dalam saudara. Itulah yang Tuhan Yesus katakan, dia memberikan talenta. Dia memperumpamaan tentang talenta. Nah, ini yang dikelola oleh kita, saudara. Ini yang kita kelola di dalam Roh Kudus. Tidak kita diamkan. Pribadinya yang tinggal di dalam kita. Di mana kita semakin saling menemukan, menyatu dengan dia. Kuasa ini bukan hanya berbicara soal mujizat, saudara. Nah, inilah salah kaprahnya dunia. Salah kaprahnya orang Kristen. Ketika
ketika mendengar ungkapan kuasa dalam Alkitab, mereka langsung menginterpretasikan kuasa itu atau langsung mengartikan kuasa itu sama halnya dengan dunia mengartikan kuasa. Sudah Kristen, sudah terima Yesus, pola pikirnya tetap seperti dunia. Sudah melayani, saudara, tapi pola pikirnya masih tetap dunia. Ini pentingnya hubungan pribadi dengan Tuhan yang tidak diukur oleh jabatan pelayanan Anda, tidak diukur oleh jam terbang pelayanan Anda, tidak diukur oleh kuasa supranatural, mujizat, dan sebagainya dalam pelayanan Anda. Kedewasaan dalam Kristus itu tidak diukur dari situ, saudara. Justru saya menemukan banyak mereka yang mengalami pribadi Kristus bukan dari kalangan orang yang terkenal, bahkan bukan dari kalangan orang-orang yang terpakai di dalam gerejanya. Nah, kita lihat, saudara, ketika orang Kristen mendengar ungkapan kata kuasa, langsung terpikir di benak kita, benak manusiawi kita, benak duniawi kita, oh, kuasa Allah, yaitu Yesus berjalan di atas air. Yesus meredakan angin ribut dan gelombang besar. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus menyembuhkan si buta, si lumpuh, dan sebagainya. Saudara, oh, Elia terbang ke langit dengan kereta berapi. Elia membelah sungai. Musa membelah laut. Langsung terpikirkan kuasa yang seperti itu. Tapi adakah kita berpikir, saudara? Saudara, Yesus menunjukkan bahwa kuasa bukan sebatas mujizat. Itu hanya bagian kecil dari kuasa. Kuasa adalah pribadinya, utuh. Ketika dia berbicara, kuasa. Dia mengasihi orang, kuasa. Dia mengutuk pohon ara, kuasa. Setiap jengkal dalam hidupnya adalah kuasa. Karena kuasa itu pribadinya. Karena buat apa kita menyembuhkan orang, tapi kita masih menyepelekan orang. Apakah itu berkuasa? Sementara Yakobus mengatakan kuasa mengekang lidah. Berarti dia mengekang seluruh tubuhnya. Itu pun kuasa. Bagaimana mengekang ungkapan perkataan yang buruk. Yesus berkata, tidakkah berbicara soal kuasa ketika Tuhan Yesus menyampaikan teguran dan Tuhan Yesus menyampaikan penghiburan? Apakah itu seperti dia berkata, Tuhan Yesus bilang, misalnya, yakinlah aku menyediakan tempat bagimu di surga. Aku pulang kepada Bapa, pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Apakah ini tidak soal kuasa? Ini soal kuasa, saudara. Setiap ungkapannya soal kuasa. Karena pribadinya adalah kuasa. Ketika kita menaruh percaya bahwa kita punya tempat di sana, kita sementara mengimplementasikan kuasanya dalam diri kita. Kita sedang berkuasa sebagai anak-anak Allah. Seperti dikatakan tadi, saudara, diberinya kuasa menjadi anak Allah. Sebagaimana Yesus diberinya kuasa menjadi anak Allah. Dan kuasa yang sama itu tinggal di dalam saudara dan saya. Nah, hanya ada beberapa hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menunjukkan secuil-secuil dari kuasa, bahkan sampai ada membangkitkan orang mati. Namun disayang, manusia terpana bukan pada Roh Kudus yang bekerja di dalam orang itu sama dengan Roh Kudus bekerja dalam kita, tapi manusia terpana pada manifestasi kuasanya secara jasmani, secara lahiriah. Ini yang membuat orang Kristen banyak keliru dalam menanggapi kuasa Allah. Sehingga muncul istilah-istilah impartasi, mengalirkan kuasa. Kalau ada hamba Tuhan yang berbuat salah, tapi ketika dia sedang melayani, oh hati-hati. Nanti dia tumpang tangan, katanya kesalahannya itu akan teraliri kepada kita. Ini juga satu pemahaman yang amat keliru, saudara. Ada hamba Tuhan, saya dengar-dengar, sudah banyak dari dulu saya bergaul di persekutuan, yayasan, gereja dan sebagainya. Kalau ada hamba Tuhan punya masalah hutang piutang atau punya masalah doktrinal yang dianggap bertentangan,
punya masalah perselingkuhan. Oh jangan, hati-hati, nanti kalau dia tumpang tangan, ntar kamu ikut selingkuh juga, ikut berzina juga. Ini satu pemahaman yang keliru tentang impartasi kuasa. Kuasa Allah itu tidak seremeh dan semurah pikiran manusiawi atau pikiran duniawi, cara dunia. Cara kuasa Allah bekerja itu utuh, saudara. Dia sudah tinggal dan utuh di dalam saudara. Tinggal bagaimana saudara mau semakin menyatu dengan dia. Kuasa itu berbicara hidupmu dengan Kristus. Bukan hanya soal muncul uang, muncul makanan, langsung berjalan orang sakit. Itu bagian kecil dari kuasa Allah. Kuasa Allah itu utuh. Anda mau lihat seperti apa kuasa Allah? Lihat Yesus, saudara. Lihat Tuhan Yesus. Itu kuasa Allah. Dia mengampuni orang di kayu salib. Dia dihancurkan, dia dicambuk sedemikian rupa, berdarah. Mandi dengan darah, saudara. Itu kuasa, saudara. Nah, dunia sulit melihat kuasa Allah di balik penderitaan Yesus. Dunia hanya bisa melihat kuasa Allah sebagaimana konsep kuasa yang sudah rusak oleh dosa, yang ditanam oleh iblis sebenarnya. Yaitu ketika Yesus jalan di atas air, siapa orang ini? Siapa dia? Kata murid-murid Yesus. Ketika Yesus diterjang gelombang dan perahu mereka hampir tenggelam, Yesus redakan angin ribut. Petrus dan teman-temannya bertanya, siapa sebenarnya orang ini? Ya kan? Mereka melihat dia sebagai manusia setengah dewa barangkali pada saat itu, terpukau sekali. Nah, kalau kejadian seperti itu, manusia peka dengan kuasa. Tapi ketika Yesus, dia dalam penderitaan, dia dikhianati, dicaci, dipukul, dan dia tidak membela dirinya secara jasmani. Dia sedang menyatakan kuasa, bahkan kuasa yang paling utuh, yang paling final di saat itu. Dan bahkan ketika orang Farisi meminta dia untuk turun menunjukkan kuasa supranatural sebagaimana dunia punya, turun, supaya kami akui kamu benar-benar hebat. Turun dari kayu salib. Dia tidak mengambil jalan itu. Dia sedang menunjukkan kuasa, yaitu anak Allah mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba. Ini kuasa, saudara. Final yang sulit dunia temukan dengan pikirannya yang rendah, saudara. Sayang sekali, banyak orang Kristen, banyak pelayan Tuhan, pikirannya masih rendah dalam menanggapi kuasa Tuhan. Sehingga muncul istilah impartasi. Muncul kelas-kelas rohani. Kelas A, kelas B, ini kelas 1, ini kelas 2, ini kelas rendah, ini kelas tinggi. Muncul, saudara. Padahal Roh Kudus di dalam setiap orang percaya itu sama. Kuasa utuh, yaitu Yesus Kristus yang tinggal dalam setiap orang percaya itu sama. Hanya pekerjaan Allah yang hendak Allah nyatakan pada setiap orang itu nampaknya berbeda. Tapi satu hal, pekerjaan lahiriah, pekerjaan luaran yang muncul secara jasmani dari setiap orang itu berbeda, ya, dan itu bukan jaminan bahwa ukuran jaminan bahwa kedekatan dengan Allah, kesatuan dengan Allah. Itu bukan jaminan kebenaran seutuhnya, bukan jaminan keutuhan kesatuannya dengan Yesus, hubungannya dengan Yesus seperti apa. Kuasa yang nampak semakin besar, manifestasi kuasa yang nampak di luar semakin besar, bukan jaminan bahwa semakin dekat pula hubungan orang itu, semakin utuh pula orang itu mendapati Kristus, sebagaimana Kristus mendapati dia di dalam dirinya. Saya yakin, saudara, lewat video-video di channel ini, saya hanya bisa mengajak, mari kita, saudara, mendalami Yesus secara pribadi. Dia kuasa yang tinggal di dalam engkau. Engkau butuh pengampunan, engkau butuh mengampuni. Dia kuasa yang mengampuni. Kita tidak berkuasa untuk mengampuni sesama, saudara. Kita tidak mampu untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Manusia itu tak mampu mengampuni, saudara. Kalau mampu mengampuni, jangan terima Yesus. Engkau ternyata mampu, punya kemampuan mengampuni. Tapi engkau harus
Mengakui, ini saya tidak bisa berbuat baik. Tidak ada kebaikan dalam saya. Saya tidak bisa mengampuni, saya tidak bisa mengasihi. Makanya saya menerima Engkau, Yesus. Engkau yang mengajari saya, memampukan saya untuk mengampuni. Mengajari, memampukan saya untuk mengasihi. Itu kuasa, saudara. Bukan hanya nanti bicara, oh datang badai kita hentikan. Itu hanya bagian dari kuasa. Kuasa adalah pribadi Yesus. Kuasa yang hilang oleh karena dosa. Nenek moyang kita Adam dan Hawa kehilangan kuasa dan kemuliaan itu. Namun kuasa dan kemuliaan itu kini kembali datang 2000 tahun yang lalu lewat pribadi Yesus. Dia utuhkan, dia sempurnakan di dalam dia apa yang dihilangkan oleh Adam. Dan ketika dia meninggal, Yesus ini meninggal dan terangkat ke surga, bangkit terangkat ke surga, dia memberikan kuasa itu kepada kita. Oleh Roh Kudus, Roh Kristus yang diam di antara kita. Sebagaimana kuasa yang ada pada Kristus itu utuh tinggal di dalam kita. Bukan untuk kita pamer-pamer atau apa, mendalami, oh saya betul itu saya mau mendalami sebagaimana cara dunia, mendalami, mengilmui itu dan bisa berkuasa supranatural. Tidak demikian, saudara. Kita mendalami itu, menyatu dengan dia untuk menjalani hidup ini sebagai anak Allah. Dia menemukan kita, kita juga semakin menemukan dia. Bukan berarti, oh kok bisa manusia menemukan Tuhan? Karena dia sudah lebih dulu menemukan kita. Saudara, penyatuan antara Allah dengan manusia lewat Yesus Kristus yang tinggal di dalam saudara. Saya berdoa, saudara berdoa atau berdoa bersama agar lewat kuasa Roh Kudus kita semakin dibukakan mengenai kebenaran firman Tuhan. Kebenarannya. Bahwa impartasi kuasa itu, saudara, satu kali untuk selamanya. Yesus di dalam saudara. Bukan soal pengaliran. Oh, supaya kamu bisa bahasa roh, saya tumpang. Alir kuasa bahasa roh dari orang yang tahu bahasa roh. Alir kuasa mujizat menyembuhkan dari orang tak menyembuhkan. Alir kuasa penglihatan dari orang tahu penglihatan. Oh, saudara. Penglihatan, mujizat, bahasa roh, dan segala macam sembilan karunia dan berbagai macam kuasa itu ada dalam Yesus yang sudah tinggal dalam saudara. Jangan pernah tertipu lagi oleh salah kaprah. Ya, banyak hamba Tuhan. Saya meminta agar saudara tidak mudah percaya. Sekali lagi, saya tidak meminta saudara percaya akan video ini. Saya hanya meminta saudara tidak mudah percaya pada video ini, tetapi bertanyalah secara pribadi kepada Yesus. Kejar minta pertanyaan itu. Tuhan, saya ingin mengenal Engkau sesungguhnya. Saya ingin nyatakan kuasa-Mu di dalam saya. Pekerjaan kuasa-Mu. Saya ingin mengenal Engkau sesungguhnya, Tuhan. Siapa sebenarnya Engkau? Itu akan membebaskan saudara. Karena kuasa pastinya akan membebaskan. Banyak orang bisa melakukan kuasa secara hurufiah atau jasmania dengan penampakan luar yang begitu luar biasa sampai membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang stroke dan sebagainya, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang dengan berbagai macam penyakit. Tetapi belum berarti dia dibebaskan, mengalami kebebasan, kecuali jika kuasa atau pribadi Kristus itu menyatu dengan dia di dalam dirinya. Oh, saudara, kita dibebaskan dari segala kuasa-kuasa dunia yang mengikat diri kita. Engkau boleh berbuat mujizat meredakan angin puting beliung, ya, memunculkan keuangan yang lebih baik, mujizat. Ada yang bisa bilang pada saya tidak bantah itu, saya percaya saja. Mujizat katanya uang tiba-tiba muncul dengan sendirinya ketika dia susah. Saudara bayangkan, tidak ada punya uang makanan, tiba-tiba muncul uang sendiri di atas meja. Pung! Tuhan kirim katanya. Saya tidak membantah, saya percaya mujizat itu dari rekan saya yang menceritakannya. Tetapi engkau bisa mengalami mujizat-mujizat itu. Tetapi bukan ukuran bahwa engkau bebas dari kepedihan, bebas dari ketakutan, bebas dari kerisauan, bebas dari enggan mengasihi, bebas dari membeda-bedakan.
bebas dari memilih-memilih yang mengikat. Nah, ini yang ingin Tuhan bebaskan. Melepaskan diri kita dari ikatan yang ada di dalam kita. Nah, kuasa dosa yang bekerja di dalam manusia hanya bisa dipatahkan oleh kuasa Kristus yang bekerja di dalam manusia. Ini yang kita nikmati sebagai orang Kristen. Kristen sejati bukan diukur semata-mata dari seperti film-film kungfu, persilatan, manifestasi kuasa, impartasi kuasa, mujizat. Kuasa sesungguhnya Yesus di dalam kamu, saudara. Yesus di dalam kita. Puji Tuhan, mari berdoa saudara-saudara. Kita minta pernyataan Tuhan secara pribadi bahwa Dia pribadi kuasa di dalam saudara dan saya. Amin.